Selamat siang, terima kasih Pak. Saya Natalia dari JSCNN Group. Mengenai saya follow up tentang RUU perampasan aset. Mungkin bisa dijelaskan wacana yang ada seperti apa? Yang sudah mengemuka, mungkin draftnya sudah sampai di mana? Apakah usulan dan ide-ide untuk pemiskinan koruptor akan dimasukkan, dan bila ada mungkin gambaran sampai sejauh ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan KI. Nah, tadi menarik sekali dan patut diapresiasi adalah target yang sudah luar biasa, 100% capaian baik untuk merek maupun juga hak cipta. Dengan kecepatan memproses ini, bagaimana kita bisa menjamin atau ada jaminan dari masyarakat atau pihak-pihak yang akan mengusulkan bahwa nanti tidak ada tumpang tindih, lalu bila ada proses-proses hukum yang mengikuti, ini akan masyarakat seperti apa bila ada tumpang tindih di kemudian hari. Terima kasih. Baik, kalau materi Undang-Undang Perampasan Aset dari sisi pemerintah itu kan dulu sudah pernah diajukan. Jadi teman-teman boleh mengakses itu. Saya yakin pasti ada ya. Jadi menyangkut soal pertanyaan substansi tadi. Karena RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR kan. Nah, cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik ya. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan, terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu. Dan pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan segera mungkin kita ajukan dalam revisi prolegnas yang akan datang. Apakah yang tadi saya tanyakan tentang pemiskinan yang ini kan menguat memang di masyarakat, apakah ide ini juga cukup menguat di dalam draft yang ada saat ini atau nanti akan dikembangkan? Ya, itu seperti yang saya sampaikan, draft yang lalu pun juga sudah memuat itu. Ya. Berarti kan follow up pertanyaannya dalam memiskinkannya sampai tahap seperti apa, atau gambaran Pak, ide besarnya saja. Terima kasih. Makanya saya sampaikan bahwa harapan masyarakat terkait dengan undang-undang tersebut dalam gambaran draft rancangan undang-undangnya seperti itu. Nah, sekarang bagi pemerintah yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen ini ada kesepakatan lebih awal. Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah standingnya sudah jelas nih, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya juga sama dengan pemerintahan sekarang. Jadi itu konsen dari pemerintah. Namun demikian, karena pembentuk undang-undang itu adalah DPR, maka tentu kewajiban kami untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman di parlemen. Kemudian untuk kekayaan intelektual tadi, saya rasa dengan siapapun yang pendaftar pertama, saya rasa sudah tidak ada masalah ya dengan sistem yang ada sekarang. Jadi kecepatan layanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan juga memberi kepastian. Jangan lupa kita ingin memberi panutan, sekaligus juga karena kita ingin masuk dalam OECD. Jadi kepastian hukum baik di layanan administrasi hukum umum maupun juga di kekayaan intelektual itu menjadi salah satu penilaian. Sehingga karena itu dengan memberi kepastian hukum dan pelayanan yang cepat, saya rasa ini akan membantu menaikkan rating Indonesia terutama di investasi di yang lain-lain.